Ya aku dulu nggak deket sama ibu ketika udah dewasa gitu. Oh, boleh tahu nggak kenapa kamu nggak deket sama ibu kamu? Ya karena aku tiba-tiba berubah gitu, kesel aja bawaannya karena ibu aku selalu pakai nada tinggi gitu. Hello guys, welcome back again with me, Fana Valencia, tentunya di Rindu Ibu. Di segmen ini kalian bisa mendengarkan kisah seputar relationship seseorang dengan ibunya yang tentunya bisa menginspirasi kalian semua penonton yang ada di rumah. Terutama nih untuk kalian yang misalnya lagi kangen sama ibu atau pengen denger cerita tentang ibu seseorang seperti apa cara mendidiknya sampai bisa menciptakan seorang anak yang memiliki pribadi yang luar biasa, kalian wajib banget nonton ini. Karena di samping aku sudah ada salah satu narasumber yang tentunya punya banyak cerita yang bisa menginspirasi ya Kak. Di samping sini sudah ada Kak Dila. Kak Dila gimana kabarnya? Baik, Luar biasa ya. Tadi kesini berapa menit Kak? Kayaknya deket ya? sekitar 20 menit. Waduh, luar biasa. Kak Dila, aku boleh tanya-tanya nggak sih Kak? Ini kan namanya Rindu Ibu ya kan. Aku sebelumnya denger-denger nih, kan aku juga research ya sebelumnya. Aku denger kakak itu tuh deket banget ya sebelumnya. Sempet ada fase dimana kakak berusaha untuk mencari proses untuk deket sama ibu ya kan Kak. Dan dengar-dengar kalau untuk saat ini kakak sempat ditinggal oleh ibu sejak umur 17 tahun ya? Ya 17. Oh wow, itu kalau boleh tahu awal relationship sama ibu tuh sedekat apa sih Kak? Atau mungkin ada problem sebelumnya atau gimana sih Kak? Jadi dulu waktu aku kecil gitu, masa kecil sekitar umur 3 tahunan mungkin ya, sampai sebelum sekolah sekitar 5 tahun gitu, aku sering diajak jalan-jalan gitu sama ibu, beli makanan, beli apa gitu. Oh wow, oke. Lalu? Lalu ternyata memori itu tidak terulang lagi ketika dewasa gitu. Oh tunggu, berarti waktu kecil tuh emang sering traveling sama ibu? Iya. Sering pergi-pergi bareng gitu lah ya. Dengar-dengar berarti tadi dibilang katanya mau beli donat juga ya? Sering beli donat sama ibu berarti? Enggak, jadi waktu yang donat itu, jadi aku itu waktu itu cuma ngelihat ada toko donat di deket aku. Terus habis itu aku diem aja. Ternyata ibu aku peka lah gitu. Oh, akhirnya dibeliin? Iya. Oke, itu waktu umur berapa kalau boleh tahu? Umur 5 tahun sih, belum sekolah. Aduh, tapi umur 5 tahun tuh masih inget kan sampai sekarang? Iya. Berarti karena itu momen paling spesial gak sih? Iya, itu berkesan banget gak sih berarti? Iya, mungkin waktu aku kecil tuh nggak ada orang yang mengerti ibu aku kayak gitu. Oh ya Allah. Aku karena nggak bisa nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa ngulang momen itu lagi karena ibu aku udah meninggal gitu. Itu di umur 17 tahun ya? Iya. Kalau boleh tahu gara-gara apa? Dari kista, penyakit kista. Oh, kista. Oh, kistanya itu emang udah lama atau tiba-tiba ada atau gimana? Jadi aku kurang tahu ya, tiba-tiba ibu aku itu udah muncul perutnya gitu dari rahimnya itu Ada udah jendolannya gitu ya? jendolan Iya, gitu. terus? Nah terus dari situ kan berarti udah jelas punya penyakit dong. Ya kita kan perut datar aja, ini kok tiba-tiba ada jendolan yang aneh gitu. Nah terus habis itu ibu aku waktu itu mau dioperasi kata dokter, tapi ibu aku takut dan keterbatasan ekonomi juga, jadi nggak dilakukan penanganan itu, cuma rawat jalan aja, padahal harusnya dioperasi gitu. Oh, dan berarti itu lumayan udah lama ya? Untuk kurun waktunya dia mengalami kista dan juga lain sebagainya itu udah lumayan lama? Lumayan lama sih. Oh, tapi pada saat proses-proses itu tuh, kamu sempat selalu menemani dia atau gimana posisinya? Ya aku dulu nggak deket sama ibu ketika udah dewasa gitu. Oh, boleh tahu nggak kenapa kamu nggak deket sama ibu kamu? Ya karena aku tiba-tiba berubah gitu, kesel aja bawaannya karena ibu aku selalu pakai nada tinggi gitu. Kalau ngomong ya mungkin akunya juga bandel atau apa, tapi aku baru ngeh ketika aku dewasa. Ketika kecil nggak ngeh. Masih inget nggak kira-kira waktu dulu tuh problem apa yang bikin sampai ibu kamu tuh marah banget sama kamu? Kayaknya sih waktu itu aku bangun tidur, terus
terus bawaannya kesel, terus marah-marah terus, tapi ternyata dari situ ibu kesel dan berlanjut terus sampai dewasa. Jadinya agak sensitif ya karena problemnya yang pertama itu yang mengakibatkan akhirnya seterusnya jadi kayak gitu. Oh berarti awalnya karena sensitif sama ibu, terus habis itu ibu juga jadi nadanya ikut tinggi, jadi tiap kali ngomong selalu ya nada tinggi dengan nada tinggi terus kayak gitu ya. Oh terus akhirnya sempat nggak ada di fase yang kalian mungkin bisa minta maaf bareng, baikan atau gimana posisinya? Oh iya, sempet waktu aku SMP itu sempet kan kebetulan di sekolah aku tuh ada psikolog yang magang. Oke, lalu? Nah, psikolog itu datang ke rumah, Masya Allah dia jadiin aku penelitian gitu. Oh. Iya, dia tuh ternyata berusaha membaikin hubungan aku sama ibu aku, tapi momen dari situ aku suka psikologi, belajar psikologi walaupun bukan di bangku kuliah, dan aku juga tahu gitu bisa deket sama ibu sedikit demi sedikit gitu. Dari situ. Jadi bisa nasihatin orang, bahkan aku juga bisa konten gitu, memberi inspirasi. For your information guys, jadi Kak Adila ini juga salah satu konten kreator motivator juga ya untuk masalah mental health yang sekarang tuh lagi digema-gemakan ya di sosial media tentunya. Karena Kak Adila sendiri juga mengalami bagaimana proses untuk bisa menemukan jati diri juga, untuk bisa menemukan, bisa bangkit, membangun hubungan dengan orang tua dan juga teman-teman sekitar ya. Luar biasa banget. Aku kembali lagi tanya ke ibu tuh Kak. Itu berarti awal pertama kali berantem itu di umur berapa sih Kak? Itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Ingat nggak? Maksudnya pasti kan awal nada tinggi tuh ada sebab akibatnya nih pasti. Ingat nggak sebab akibat pertama banget itu gara-gara apa? Ya gara-gara aku ke bawah emosi gitu. Emosinya kesel. karena sebelumnya kenapa? Karena mimpi gitu, mimpi aku lupa mimpinya apa, pokoknya aku bawaannya kesel gitu. Oh, keselnya ke semua orang atau hanya ke ibu aja? Ya kebetulan waktu itu yang bangunin aku ibu. Oh, jadi kenanya gara-gara Iya, ya ngebangunin. Allah. Oh, emang marahnya semarah apa sampai akhirnya ibu juga ikut marah banget gitu? Aku lupa ngomong apa, tapi pokoknya kesel banget gitu, kayak nada tinggi yang aku inget gitu. Gitu, Oh, menyesal banget sih. iya. Kenapa akhirnya berlanjut sampai kesel terus sama ibu? Karena mungkin ibunya udah kesel duluan gitu, kayak apa sih anak gue niat baik istilahnya begitu, kok malah kayak gini gitu. Terus akhirnya tadi kan sama psikolog akhirnya sempat ngobrol-ngobrol untuk membangun hubungan dengan ibu kan. Akhirnya step-step apa yang dilakukan sampai akhirnya bisa deket lagi sama ibu? Ya jadi ada momen-momen kayak ngomong bareng atau apa gitu dipandu sama psikolog itu, yang akhirnya ya perlahan-lahan deket, dan itu ketika waktu kecil sampai udah gede itu pertama kalinya aku meluk ibu aku gitu. Itu di umur berapa? SMP umur berapa ya? Oh iya, 13, 15 lah. 15. Oh 15-an ya. Berarti tadi gara-gara dibantu oleh psikolog akhirnya bisa membangun hubungan lagi dengan ibu ya. Walaupun pasti ada penyesalannya di baliknya ya. Iya pasti. Apa sih hal yang paling diseselin saat itu? Ya apa ya, pengen selalu berbuat baik ke ibu gitu, apalagi aku sekarang udah punya keyakinan bahwa berbuat baik ke ibu itu adalah mengundang surga gitu ya. Kan memang kita ngejar surga, apa lagi. Betul, itu betul banget. Sampai akhirnya bisa terhubung baik dengan ibu itu prosesnya berapa lama? Aduh, itu bertahun-tahun ya, dari umur 5 tahun sampai 15 tahun, 10 tahun itu. Oh wow, selama itu. Iya gitu. Apa sih hal yang paling bikin kayak jadi nggak cocok ngobrolnya sama ibu gitu? Ya nggak tahu kenapa ibu aku bawaannya kesel gitu, nada tinggi kayak gitu kan. Akunya udah kesel duluan, aku selalu dimarah-marahin ya. Tapi kembali lagi, anak kan pasti ada kesalahan gitu kan. Nggak mungkin ibu kayak gitu kalau masalah gitu. Betul. Tapi di waktu-waktu terakhirnya ibu, itu kamu sempat nemenin juga atau enggak? Jadi di terakhir ibu itu meninggal, itu aku lagi tidur, tiba-tiba dibangunin sama ayahku. Terus habis itu aku ngeliat udah megap-megap gitu ya. Oh, jadi kamu ngelihat secara langsung? Iya, karena dibangunin kan. Terus gimana perasaan kamu? Aku bingung, aku baru pertama kali ngadepin orang yang istilahnya sekarat gitu. Terus aku bilang astagfirullahaladzim kan gitu ya, kalau Islam kan kalau kaget gitu, astagfirullahaladzim gitu. Harusnya aku bimbing la ilaha illallah gitu, tapi aku malah bilang ucap astagfirullahaladzim Umi gitu. Tapi Umi megap-megap aja gitu. Terus akhirnya gimana?
Terus ya udah dibawa ke rumah sakit terdekat. Yes. Ternyata pas dicek udah nggak ada. Berarti kamu juga menemani sampai ke rumah sakit dan juga sampai konsultasi sama dokternya juga dong? Iya, jadi waktu ibu aku meninggal, kebetulan nggak ada yang ngeh sama duit kan, padahal kan harus bayar duit. Nah, aku ambil dompet, walaupun itu bukan uang aku ambil dompet dan itu aku bayar buat uang ambulans ibu aku sampai ngantar ke rumah. Karena nggak ada yang kepikiran, cuma aku yang kepikiran, jadi aku yang ambil dompet, bukan buat aku. Buat ibu. Iya, buat bayar ambulans, karena aku tahu ini pasti pakai duit. Oke, tunggu. Kamu masih inget gak kata-kata terakhir sebelum ibu gak ada, apa yang disampaikan ke kamu? Iya, ibu aku tuh kayaknya sadar gitu ya kalau selama ini galak sama aku segala macem gitu. Terus ibu aku bilang, aku mau deh dengerin apa kata kamu gitu, ya Allah. Terus gimana? Apapun itu, maksudnya tentang makan atau apa, karena kan ibu aku sadar akhirnya mungkin kok aku suka dimarah-marahin segala macem, dan ketika aku semangat mau ngajarin malah habis umurnya. Oh, tapi kamu sempat menjawab dengan, ibu kamu tadi bilang kayak gitu ke kamu pun juga jawab apa waktu itu? Iya, tapi maksudnya kalau aku bukan iya diem aja, iya dengan langkah-langkah yang aku pikir gitu. Ternyata belum aku sempat ngerencanain apa-apa, baru bingung itu ternyata beberapa setelah ngomong itu udah nggak ada gitu. Oh, hal yang paling kamu seselin waktu ngelihat ibu kamu nggak ada tuh apa? Apa ya aku belum belajar banyak hal sama ibu aku. Waktu itu belum bisa ngapa-ngapain gitu, karena memang ya di rumah kayak walaupun hubungan sama orang tua buruk kayak dimanja gitu, kayak udah kamu gak usah ngerjain gitu, kamu ngerjain gak bener gitu. Tapi malah jadi gak bisa apa-apa gitu, berarti gak bisa apa-apa. Tapi sekarang ini kangen gak sama ibu? Ya kangen sih. Sempet gak sih di fase-fase kangen ini mungkin berdoa atau apa gitu? Biasanya apa yang bisa menutupi rasa rindu kamu sama ibu sekarang ini? Ya ada di magnet rezeki sih, itu maksudnya kita sholat tobat gitu. Buat siapa? Nah itu saya sholat tobat buat ibu saya gitu, minta maaf kan, karena rasa penyesalannya kan yang kuat gitu. Betul, pasti. Bener-bener kayak aduh ya Allah nggak berbakti gitu, padahal kan berbakti itu ladang pahala gitu. Kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya waktu bisa diulang nih, kamu bisa masih bertemu ibu kamu, apa sih yang pengen kamu lakuin sama ibu kamu sebenarnya? Ya jalan-jalan bareng gitu, ngabisin waktu bareng kayak gitu, ngobrol-ngobrol gitu, tatap-tatapan, terus yang pelukan gitu, kayak gitu. Apa sih yang kamu pengen obrolin kalau misalnya waktu bisa diulang sama ibu kamu? Ya aku mau bilang maaf, terima kasih, dan ya itu sih, maaf sama terima kasih aja sih. Kamu masih inget gak momen paling bahagia yang kamu rasain sama ibu kamu? Apa gitu? Momen yang paling berkesan banget buat kamu sama ibu kamu? Yang pertama yang waktu kecil itu yang makan donat, terus yang kedua ketika sebelum ibu aku meninggal, itu ibu aku bela-belain sampai gadai emasnya buat ulang tahun aku, ngerayain ulang tahun aku yang Sweet 17. Oh, dia bikinin apa? Bikinin surprise apa? Kasih hadiah apa? Enggak, dia beliin aku kue karena ibu aku nggak bikin karena nggak ada oven. Tapi maksudnya itu sampai gadai, aku tuh sampai ya Allah gitu, kok dibela-belain padahal nggak usah, nggak apa-apa gitu. Katanya enggak, ini spesial 17 tahun. Ternyata habis itu sebulan kemudian udah nggak ada umur gitu. Kalau misalnya nih saat ini nih kamu ada di momen dimana 17 tahun itu, kamu pengen nyampein apa aja sih ke ibu kamu? Ya kalau saat itu aku nggak bisa nyampein apa-apa. Kalau sekarang ya aku pengen lebih banyak menyayangi ibu, berbakti sama ibu gitu sih. Nah, kalau misalnya nih, ada nggak sih ajaran dari ibu kamu yang masih mengenang ke kamu? Kayak mungkin dia ngasih tahu kamu untuk jadi orang yang baik, atau yang rajin beribadah, atau apa gitu, ada nggak sih? Kalau ajaran sih banyak, tapi kadang dulu aku nggak dengerin nasihat. Cuma yang
bikin aku tersentuh itu ya aku pintar baca karena diajarin ibu aku gitu. Boleh dijelas pintar baca Al-Quran atau apapun itu? Baca alfabet Al-Quran juga diajarin, tapi akunya kayak nolak, kayak kok begini ya, padahal ibu aku juga mualaf. Mualaf gitu. Jadi dulu di sekolahin Kristen, terus ketemu bapak aku udah Islam. Oh gitu. Oke, nah kalau misalnya nih, kalau dari sikap ibu kamu, kira-kira apa sih yang paling bisa dijadikan panutan untuk kamu saat ini? Ngelihat sikap ibu kamu gitu, atau pribadinya gitu. Ibu aku tuh nggak pernah nyalahin orang ketika capek, nggak pernah nyalahin keluarga gitu, kayak aku capek banget nih gitu, dilakuin aja setiap hari gitu, tanpa ngeluh, dan aku nggak bisa kayak gitu. Tapi kamu selalu ngelihat pada saat itu, ngelihat ibu kamu yang nggak pernah ngeluh kayak gitu-gitu? Aku baru sadar ketika dewasa sih. Umur berapa itu? Ya ketika ibu aku udah meninggal, ketika umur mungkin 20 tahunan. Oke, sebenarnya kalau misalnya kamu ada momen sama orang tua, biasanya sering nggak curhat-curhat ke mama juga atau cerita-cerita gitu? Aku dulu nggak deket sama ibu kebetulan. Aduh, tapi kalau misalnya waktu bisa diulang, pengen bisa deket juga sama ibu? Pengen. Kira-kira nih, kalau kamu ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang sekiranya mungkin punya hubungan yang kurang baik sama ibu? Ada nggak sih, kamu kan pernah mengalami juga dan kamu juga ada proses sampai akhirnya kamu bisa deket sama ibu. Apa sih yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman yang mungkin punya masalah juga sama ibu? Oke, kita nggak bisa muncul tiba-tiba. Kita muncul karena ibu kita yang 9 bulan mengandung. Dan kalau kalian yang laki-laki terutama rasain itu berat loh, 9 bulan mengandung. Dan juga kita nggak tahu gitu apa yang ibu kita lakukan ke kita, mungkin kayak marah-marah dan sebagainya. Mereka lebih paham hal itu. Mereka tahu yang terbaik untuk kita, tapi kitanya kadang marah, kesel kayak gitu. Jadi ya sayangilah ibu kalian sebagaimana Allah atau Tuhan kalian juga merawat orang tua kalian dan kalian sampai sekarang ini. Nah itu dia guys, apalagi posisi kan kita juga kalau misalnya ibu marah kan pasti ada sebab akibatnya, dan tentunya itu yang terbaik untuk kita juga supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya kan. Tapi oke, kalau kamu sendiri nih, kira-kira kalau misalnya ibu kamu bisa mendengar nih apa yang kamu akan sampaikan sekarang ini, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan ke ibu kamu? Ya, makasih ibu udah merawat aku, dan maaf ibu aku terlambat menyadari kalau kasih sayang ibu itu begitu luar biasa gitu, besar. Ibu juga nggak pernah ngeluh. Ya terus maafin aku kalau dengan keterbatasan ilmu aku nggak tahu kalau apa yang ibu lakukan itu memang baik buat aku, tapi anak kecil mikirnya kayak gue nggak bisa seneng gitu. Padahal kan ya padahal untuk kebaikan kita juga gitu kan. Untuk kebaikan. Iya. Tapi pernah nggak di momen ketika misalnya lagi pergi kemana gitu, hangout, terus habis itu ngelihat ada salah satu keluarga yang utuh gitu dan kelihatan sangat bahagia gitu, terus habis itu akhirnya kangen sama ibu lagi gitu. Pernah nggak ada di momen-momen itu? Pernah, cuma kan kita harus menerima takdir juga, nggak bisa diulang gitu. Tapi kalau untuk kayak memenuhi nih kerinduan akan ibu, biasanya ngapain? Ya itu kirim doa gitu. Tapi masih sering ziarah ke tempat ibu? Iya, ziarah. Berapa kali biasanya? Seminggu sekali. Seminggu sekali? Sempet gak sih ada di fase yang sedih banget waktu saat ibu gak ada? Justru aku belum menyadari waktu ibu nggak ada. Ketika beberapa tahun berjalan, aku baru sadar gitu, kok ternyata ibu sepenting itu di hidup aku gitu. Ada perbedaannya berarti sebelum waktu ibu ada dan ibu nggak ada tuh, yang paling berasa banget kayak kehilangan ibunya tuh waktu kapan? Waktu itu sih kuliah sih, zaman kuliah tuh. Kenapa tuh? Ya berasa banget kesepian. Dulu kan nggak pernah bete, nggak pernah apa, ada ibu ya, nggak tahu kenapa kayak
ada ibu hidup kita selalu bahagia gitu. Karena Hmm. semuanya juga udah diurusin gitu, makan ada, bahkan baju aku disiapin sampai udah gede. Oh iya, berarti ibu kamu selalu benar-benar menyiapkan kayak baju, terus juga makannya juga? Iya, karena ibu aku bilang kayak, ah kamu bajunya jelek, udah nih baju ini aja. Sampai di-prepare semuanya ya? Iya. Oh wow, oke. Berarti ibu kamu juga bangun pagi untuk nyiapin sarapan kayak gitu-gitu juga? Iya. Oh oke. Terus apa sih yang paling, pesan apa yang paling dikenang sama kamu dari ibu kamu? Pesan ibu yang paling kamu ingat-ingat gitu sampai sekarang? Bukan pesan sih, kayak aku pernah nanya, ibu doain aku apa, kan aku kepo. Oh, terus jawab apa? Dia doain aku supaya aku jadi dewasa gitu, dan itu kayaknya udah terkabul sekarang. Kamu pernah nggak di fase yang kayak nangis bareng sama ibu kamu gitu? Ngobrolin soal apa gitu? Enggak. Kalau Pernah hubungannya. oh iya, karena posisi waktu itu belum terlalu baik hubungannya ya. Kalau masalah paling besar yang pernah kamu alamin waktu itu yang bangun tidur itu? Iya itu ternyata yang berlanjut sampai dewasa gitu. Oh, tapi sempat ada fase yang marahnya sampai besar banget lagi nggak selain yang habis bangun tidur itu? Iya, aku pernah dicubit apa kan, tapi karena akunya bandel juga ya, bukan karena apa-apa gitu. Kayak gitu. Jadi ya, dan nada tinggi itu bener-bener kayak gimana ya, kayak gertakan gitu. Betul. Pasti sensitif, apalagi kita juga waktu itu masih remaja ya. Jadi belum tahu juga kalau ini tuh sebenarnya adalah didikan yang baik untuk kita gitu. Kita taunya kayak marah-marah doang, nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya sih, pasti semua orang pernah mengalami itu juga. Oke, terima kasih so much Dila udah men-share pengalamannya. Kira-kira kalau misalnya nih, kamu diberikan kesempatan untuk bisa ngobrolin lagi nih masa lalu kamu, kira-kira yang paling banget pengen kamu rubah dari diri kamu saat itu apa sih? Aku pengen selalu berbuat baik ke ibu, selalu melayani ibu gitu. Selalu ada buat ibu, curhat ya, pokoknya pengen berbakti lah gitu, pengen mendulang pahala istilahnya. Pada saat ibu kamu masih ada, itu posisinya dia kerja juga atau jadi ibu rumah tangga full atau gimana? Ibu rumah tangga full. Ibu rumah tangga. Berarti benar-benar menyediakan makan, ya itu ya tadi ya, pakaian juga dan lain sebagainya itu ya. Iya. Oke, itu dia teman-teman, tadi sudah di-sharingkan oleh Dila. Memang di saat ibu tidak ada, justru malah kita baru merasakan ternyata sepenting itu kasih sayang seorang ibu ya. Apalagi ibu yang telah membesarkan kita dari kita kecil, bahkan dari hamil 9 bulan, tidak semudah itu ya Dila ya. Sampai akhirnya dia bisa melahirkan kita, dan juga pastinya seorang ibu ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi apapun kebawelan ibu, tolong tetap hargai karena pasti itu yang terbaik untuk kita. Dan tentunya tadi Dila juga udah menyampaikan, Dila pun juga baru menyadari ya, sepenting itu kasih sayang ibu ketika justru malah saat ibu sudah tidak ada ya. Padahal kalau misalnya waktu bisa diulang, pasti Dila juga ingin memberikan yang terbaik untuk ibu ya. Itu dia. Jadi tentunya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih hubungannya kurang baik dengan ibu, jangan lupa untuk jangan lupa untuk ingat kalau waktu kalian tidak banyak dengan ibu. Selagi ibu masih ada, jangan lupa untuk selalu bisa sharing-sharing dengan ibu, memberikan kasih sayang satu sama lain, karena momen itu yang sangat berharga ya Dila ya. Itu dia teman-teman. Nextnya mungkin kalau misalnya kalian ada request pengen mengundang siapa dan sebagainya, bisa komen juga di bawah. Dan tentunya aku juga mau terima kasih untuk Dila udah memberikan kesempatan dan juga udah berani share ke teman-teman juga tentang pengalaman yang sebelumnya bagaimana akhirnya bisa bertemu dan juga menyadari seberapa pentingnya kasih sayang seorang ibu. Semoga kedepannya juga kita pasti akan menjadi pribadi yang baik, walaupun mungkin sebelumnya kita punya kabar yang buruk, tapi pasti ada hal yang bisa dipetik ya. Dan tentunya bisa merubah diri kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Buktinya sekarang Dila bisa malah menjadi motivator tentang mental health. Itu luar biasa banget, dari yang sebelumnya kondisinya mungkin kurang baik menjalani hubungan, sekarang sudah bisa menginspirasi orang lain. Dan tentunya itu yang bisa terjadi juga ke kalian kalau misalnya kalian mau merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi ya Dila ya. Terima kasih banyak Dila sebelumnya, dan tentunya thank you so much untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, and see you on next episode. Bye bye.